Baik, saya akan menjelaskan eliminasi dari senyawa intermediate radikal. Baik, saya akan menjelaskan eliminasi dari senyawa intermediate radikal. Senyawa radikal bisa mengalami reaksi eliminasi sebagai reaksi samping selama proses transformasi dan bukan bagian dari mekanisme standar reaksi radikal. Terlihat pada persamaan 1 disebut sebagai reaksi disproporsionasi radikal jika radikal yang dipakai adalah sama. Pada persamaan ini, alkena dibentuk dari pelepasan hidrogen radikal, kemudian berdekatan dengan radikal bebas. Dan reaksi eliminasi unimolekuler dari suatu radikal merupakan kebalikan dari adisi radikal menjadi alkena, yang dapat dilihat pada persamaan kedua. Reaksi bersifat eksotermik, dan contoh kasus reaksinya adalah pada reaksi depolimerisasi polistiren yang ditunjukkan pada persamaan ketiga. Selanjutnya, ada reaksi penghapusan radikal alkoksi pada persamaan keempat, senyawa radikal unimolekular kemudian membentuk karbonil dan senyawa radikal lain. Biasanya disebut sebagai beta scission. Reaksi ini lebih eksotermik dari eliminasi membentuk alkena karena membentuk ikatan karbonil akan menjadi lebih stabil sehingga laju eliminasi meningkat. Lalu, eliminasi juga mudah terjadi dari radikal asil yang menghasilkan karbon monoksida dan radikal berbasis karbon. Menggabungkan reaksi adisi dan eliminasi dengan substitusi pada sp2 pusat. Kita dapat menggabungkan keduanya karena transformasi dari kelompok fungsional dapat melibatkan keduanya dengan digambarkan sebagai reaksi adisi eliminasi atau reaksi eliminasi adisi dengan bergantung pada urutan keduanya. Urutan adisi eliminasi melibatkan salah satu penambahan menjadi ikatan rangkap terpolarisasi dengan eliminasi 1,2 pada persamaan ke-6 atau penambahan konjugasi pada eliminasi 1,4 ditunjukkan pada persamaan ke-7. Selanjutnya, ada adisi nukleofil nitrogen pada struktur karbonil diikuti dengan eliminasi. Banyak reaksi adisi eliminasi di pusat karbonil melibatkan serangan nukleofilik karbon-karbonil diikuti dengan eliminasi yang mengembalikan ikatan rangkap. Reaksi adisi diikuti eliminasi 1,2 kebanyakan disebut sebagai reaksi kondensasi. Kondensasi terjadi ketika dua molekul besar bergabung membuat molekul yang lebih kompleks dengan hilangnya molekul kecil seperti air atau alkohol. Oleh karena itu, kondensasi dibentuk melalui substitusi kompleks adalah pembentukan imina atau enamina dari karbonil dan amina. Pada persamaan ke-8 dan ke-9, oksigen digantikan oleh nitrogen dengan hilangnya air. Pada persamaan 8, dapat dilihat imina yang gugus nitrogen R-nya adalah alkil A dan atau hidrogen juga sering ditemukan tidak stabil untuk diisolasi dari media berair karena cepat terhidrolisis kembali menjadi karbonil yang lebih stabil. Namun, ketika gugus aromatik ditempatkan pada salah satu C atau N, strukturnya lebih stabil, bisa diisolasi dan disebut sebagai basis shift. Selanjutnya bisa dilihat pada mekanisme gambar yang ditunjukkan. Pada langkah 1, kombinasi antara pirolidina sebagai nukleofili dan sikloheksanon sebagai elektrofili. Kemudian diperlukan 2 transfer proton yang melibatkan pada langkah 2 dan langkah 3 menghasilkan zat antara tetrahedral yang disebut karbinolamin. Karbinolamin cukup stabil untuk diisolasi sehingga dapat dipastikan kelangsungan hidupnya sebagai zat perantara dalam pembentukan imina dan enamina. Selanjutnya, langkah keempat, eliminasi 1,2 menghasilkan hidroksi ditambah ion iminium untuk menetralkan muatan positif pada nitrogen iminium. Hidroksida mendeprotonasi hidrogen alfa yang dapat dilihat pada langkah ke-5. Reaksi-reaksi ini seringkali dilakukan dibentuk dalam benzena atau pelarut nonpolar serupa, sehingga transfer proton melibatkan zat aditif amina seperti dalam mekanismenya.
Baik, setelah adanya pengaruh dorongan elektron tadi, di sini juga dibahas mengenai pengaruh katalisis terhadap asam dan basa. Nah, di sini ditampilkan sebuah gambar. Gambar ini merupakan grafik hubungan antara pH dengan konstanta kesetimbangan. Grafik berikut ini merupakan hubungan antara pH dengan konstanta kesetimbangan pada pembentukan oksim dengan menggunakan katalis hidroksil amina. Dapat dilihat bahwa grafik pada gambar tersebut membentuk sebuah lonceng yang mencerminkan asam katalisis yang ditumpangkan pada pengaruh pH pada keadaan terprotonasi amina nukleofil. Selain itu, efek substituen nitrogen terhadap laju reaksi itu bergantung terhadap pH. Selain itu, terdapat pengaruh substituen amina terhadap reaksi. Di sini kita membagi atau mengelompokkannya menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu sangat nukleofilik dengan memiliki ciri-ciri pKa antara 6 dan sekitar 10, contohnya yaitu seperti hidroksil amina dan alkil amina. Untuk bagian yang kedua, yaitu yang memiliki nukleofilik yang lemah dengan pKa konjugat antara 3 dan 5, contohnya yaitu seperti aril amina dan semikarbazida. Baik, pada slide ini ditampilkan dua buah gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Di sini untuk gambar A yaitu menunjukkan langkah-langkah ketika digunakan amina yang sangat basa. Yaitu langkah pertama ada penambahan langsung katalisis asam. Penambahan langsung katalisis asam ini bisa penambahan katalisis asam umum ataupun penambahan katalisis asam yang spesifik. Karena amina adalah nukleofil yang baik, maka dapat langsung ditambahkan pada semua pH. Tapi, di bawah pH sekitar 4, itu akan digunakan sebagai penentu laju. Mengapa demikian? Hal ini dapat terjadi karena pada pH yang rendah, konsentrasi amina yang tidak terprotonasi itu akan menjadi rendah juga. Dalam beberapa kasus, katalisis asam umum itu diberlakukan pada langkah pertama. Nah, namun, pada pH yang tinggi, penguraian karbinolamin itu akan menentukan laju, yang dapat ditunjukkan pada gambar A. Langkah 3. Terjadi penurunan nilai Kops seiring dengan peningkatan pH. Di sini dapat terlihat bahwa katalis asam umum itu diperlukan untuk dehidrasi. Selain itu, laju maksimum ketika amina berada dalam konsentrasi yang cukup tinggi sebagai basa bebas itu terbentuk untuk bereaksi dan terdapat cukup asam sebagai katalisis reaksi eliminasi air dari karbinol amina. Nah, berbeda perilaku dengan gambar yang kedua, yaitu gambar B yang ditemukan untuk amina basa lemah. Kunci perbedaannya yaitu terletak atau berada pada langkah pertama. Di sini, amina yang digunakan itu tidak cukup nukleofili untuk ditambahkan langsung ke si karbonilnya. Nah, pada langkah ini digunakan katalisis asam umum. Sebelumnya, pada katalisis asam, sebuah keharusan bahwa amina itu berada dalam bentuk basa bebas, dan karenanya laju itu akan masih meningkat dengan meningkatnya pH. Pada pH yang lebih tinggi, itu dehidrasi akan menjadi penentu laju, seperti yang ditunjukkan oleh langkah 3, dan ini melibatkan katalisis asam umum, seperti halnya katalisis nukleofili amina. Oleh karena itu, dalam reaksi ini, baik tahap adisi maupun eliminasi itu bersifat katalisis asam umum. Topik selanjutnya yaitu adisi nukleofil karbon diikuti oleh eliminasi reaksi Wittig. Baik, di sini pertama-tama ada pengertian dari reaksi Wittig itu sendiri. Reaksi Wittig itu merupakan reaksi kimia dari keton ataupun dari aldehida dengan tripenyl ylida fosfonium atau sering disebut sebagai reagen Wittig untuk memberikan alkena dan oksida trifenyl fosfina. Fosfor ylida digambarkan sebagai Zwitter ion di sini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa senyawa Zwitter ion itu merupakan suatu senyawa yang memiliki kutub negatif dan positif seperti halnya trifenyl fosfin oksida itu sendiri. Reaksi Wittig ini merupakan suatu reaksi kimia organik yang sangat signifikan dalam sistem senyawa alkena dari aldehida ataupun keton. Ditemukan oleh ahli kimia Jerman Georg Wittig pada tahun 1954. Reaksi ini itu telah menjadi salah satu metode yang paling populer dan kuat dalam sintesis organik.
Contohnya itu prinsip dasar reaksi Wittig yang melibatkan penggunaan senyawa fosfonium ilida ini gitu, yang merupakan senyawa antara senyawa fosfonium quaternary dan basa kuat. Ilida ini kemudian bereaksi dengan aldehida atau keton untuk membentuk suatu senyawa alkoksi fosfonium dan senyawa alkena untuk hasil akhirnya gitu kan, hasil akhirnya jadi rangkap 2 itu senyawa alkena. Nah, salah satu keunggulan utama reaksi Wittig ini merupakan memiliki kemampuan untuk memberikan selektivitas yang tinggi dalam pembentukan ikatan rangkap C dan C, ikatan alkenanya, ikatan rangkap 2, rangkap ganda C dan C. Dengan berbagai variasi senyawa fosfonium ilida yang tersedia, nah reaksi ini kemungkinan memiliki pengendalian yang tepat terhadap struktur molekul hasil. Selain itu, reaksi Wittig ini juga menawarkan efisiensi yang tinggi dalam membangun ikatan rangkap ganda dengan presisi yang seringkali sulit untuk dicapai dengan metode sintesis lainnya gitu. Proses reaksi Wittig juga telah diterapkan secara luas dalam sintesis molekul kompleks, termasuk senyawa alam, obat-obatan, dan bahan kimia industri. Kemampuannya untuk membentuk ikatan rangkap ganda secara efisien dan selektif membuatnya menjadi alat yang sangat berharga dalam penelitian dan pengembangan ilmu kimia organik gitu. Kalau dibaca dari literatur ya, sintesis yang dihasilkan melalui reaksi Wittig ini juga sering digunakan sebagai langkah kunci dalam pembuatan molekul-molekul yang memiliki aktivitas biologis atau sifat tertentu gitu. Nah, berikut ini merupakan mekanisme dari reaksi Wittig yang tadi sudah dijelaskan. Di sini, pada gambar ini, muatan negatif pada sweeter ion fosforus ilida itu berperan sebagai nukleofiliknya dan nantinya akan menyerang si karbon pada keton. Tapi dalam kasus lain bisa juga menyerang aldehida gitu, bukan hanya keton saja. Nah, melalui penyerangan itu akan terbentuk senyawa yang ditunjukkan pada senyawa 3 dan 4 dan akan membentuk ikatan tertutup yang ditunjukkan oleh senyawa 5 pada gambar ini hingga terbentuk suatu alkena. Selain itu, biasanya mekanisme Wittig itu juga melibatkan beberapa tahap kunci yang terjadi selama interaksi antara senyawa fosfonium ilida, aldehida, atau keton, dan juga basa kuat. Misalnya yang pertama yaitu ada pembentukan senyawa si fosfonium ilida ini. Reaksinya yaitu dimulai dengan pembentukan senyawa fosfonium ilida. Ilida ini nantinya dihasilkan dari senyawa-senyawa fosfonium quarter. Contohnya biasanya itu tripenyl fosfin oksida dan basa kuat seperti N-butyllithium. Nah, nantinya si basa kuat ini itu akan mengabstraksi proton dari senyawa fosfonium sehingga akan menghasilkan fosfonium ilida yang reaktif. Kemudian setelah itu akan terjadi reaksi fosfonium ilida dengan aldehida atau keton. Nantinya si fosfonium ilida yang dihasilkan tadi itu akan bereaksi dengan aldehida atau keton. Selama reaksi ini, pasangan elektron pada oksigen karbonil itu nanti akan diserang oleh atom fosfor dari ilida. Akan membentuk ikatan rangkap ganda antara atom karbon pada fosfonium ilida dan atom karbon pada grup karbonil, serta akan menghasilkan senyawa alkoksi fosfonium. Kemudian akan terjadi reaksi eliminasi grup oksidanya. Proses eliminasi ini terjadi di mana molekul air atau alkohol yang dihasilkan dari eliminasi grup oksida itu nanti akan dikeluarkan. Hal ini akan menghasilkan senyawa alkena sebagai produk akhir, senyawa rangkap 2. Mekanisme ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi reaksi, struktur senyawa reaktan, dan jenis senyawa fosfonium ilida yang digunakan. Reaksi Wittig itu memberikan hasil yang tinggi dalam pembentukan ikatan rangkap ganda dengan presisi dan pemahaman mendalam tentang mekanisme reaksi ini, memungkinkan para praktikan untuk mengoptimalkan kondisi reaksi sesuai kebutuhan sintesis organik mereka gitu kalau dalam kehidupan sehari-hari.
Gugus asil ialah gugus yang mengandung gugus RCO. Menurut jurnal yang saya baca, yaitu menurut T et al. Tahun 2000, umumnya asil itu merujuk pada grup karbonil, namun dapat juga digunakan sebagai sebutan umum untuk merepresentasikan grup lain, seperti turunan dari asam yaitu tiokarbonil, sulfonil, dan juga sulfonil. Transfer asil, yaitu atau sering disebut katalisis nukleofilik, merupakan reaksi substitusi nukleofilik dengan gugus senyawa lain, contohnya itu alkohol, bisa juga amina, menyerang secara nukleofilik pada gugus asil, yang umumnya berada pada kondisi asam. Dan kondisi asam ini dapat juga digunakan katalis asam sebagai pengaktif serangan nukleofilik. Skema umum dorongan elektron. Nah, kita perlu mengetahui dulu nih, kalau misalkan OH itu merupakan gugus pergi yang buruk dan Cl merupakan gugus pergi yang baik. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu gambar yang pertama telah dilabelkan label 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada label yang pertama, itu label ke-1, itu ada senyawa asil klorida yang berinteraksi dengan senyawa alkohol, yaitu etanol. Nah, kita mengetahui bahwa oksigen pada etanol memiliki keelektronegatifan yang lebih negatif dibandingkan karbon pada asil klorida, sehingga oksigen pada alkohol memiliki muatan parsial negatif dan karbon pada asil klorida memiliki muatan parsial positif. Sehingga alkohol yang bermuatan negatif akan berinteraksi dengan karbon yang bermuatan positif pada asil klorida. Nah, akibat perbedaan muatan tersebut, mereka akan berinteraksi sehingga ini akan memutuskan ikatan pi pada senyawa asil klorida di atom C dan O-nya, dan akan menghasilkan tetrahedral intermediate atau TI dengan gugus alkohol yang berikatan di bawah di gambar nomor 2 tersebut, di nomor 2. Nah, di nomor 2 tersebut itu menghasilkan tetrahedral intermediate, yang dimana tetrahedral intermediate ini yaitu O-nya bermuatan negatif, dan ini sangat tidak stabil karena mengemban muatan negatif dari O, karena terlalu bermuatan negatif, jadi dia tidak stabil, sehingga mempengaruhi gugus pergi untuk melepas, yaitu gugus pergi yang di sini adalah Cl, yang dimana dia sangat baik, yaitu gugus pergi yang baik. Nah, di sini akan terbentuk ikatan pi yang dikembalikan, yang kembali, jadi akan terbentuk ikatan V kembali pada angka yang ketiga, yaitu di CO-nya sudah terbentuk ikatan V yang V kembali, dan gugus Cl akan melepaskan diri. Nah, kepergian Cl ini akhirnya membentuk senyawa asam karboksilat, yang dimana asam karboksilat ini tidak menetap, sehingga dia akan datang lagi senyawa alkohol yang lain, yang dimana dia bertindak sebagai basa. Nah, bertindak sebagai basa ini dia akan menarik gugus H pada asam karboksilat tersebut, sehingga dia akan melepaskan diri. Nah, setelah dia melepaskan diri pada poin yang keempat, pada nomor yang keempat, dia akan menghasilkan senyawaan ester, yang dimana itu termasuk turunan dari karboksilat. Dan reaksi ini, Cl ini akan juga diikat dengan H, Cl yang tadi lepas, gugus pergi yang lepas. Dia akan menghasilkan gugus produk samping, yaitu HCl, sehingga tidak membutuhkan katalis asam, karena HCl ini bersifatnya sangat reaktif, jadi dia sudah dalam kondisi yang sangat reaktif, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas gambar yang di bawahnya, yaitu gambar yang kedua, yang dimana ini adalah lanjutan dari proses yang sebelumnya, yaitu telah disintesis, yaitu sintesis dari ester tersebut ini. Kita mengetahui bahwa transfer asil itu sering dilakukan dalam kondisi asam, yang dimana dari gambar di bawah tersebut ini adalah reaksi dari hidrolisis ester menggunakan katalisis asam spesifik, yang biasanya gugus asil ini dipindahkan dari alkohol ke air. Dan keuntungan menggunakan katalisis asam adalah esternya tersebut dapat diaktifkan terhadap serangan nukleofilik. Jadi sebenarnya itu adalah alasan mengapa perlu menggunakan katalisis asam atau berada dalam suasana asam. Dan dalam langkah yang pertama, protonasi ester karbonil oleh hidronium itu mengarah ke karbonil yang sangat elektrofilik pada langkah yang pertama, dan penambahan air pada langkah yang kedua menyebabkan pembelahan ikatan karbonil pi. Pada langkah yang keempat, tersebut itu termasuk pada kondisi tetrahedral intermediate, yang dimana reaksi tetrahedral intermediate ini bisa terjadi karena reaksi adisi yang dikatalisis asam. Namun kita harus mengingat bahwa gugus pergi yang terikat pada karbon pisah tersebut itu memungkinkan juga adanya terjadi reaksi eliminasi 1,2, dan protonasi gugus etoksi mengubahnya menjadi gugus pergi yang baik.
Dan pada langkah yang kelima, eliminasi tersebut dibantu oleh pasangan elektron pada OH untuk kembali lagi membentuk ikatan pi antara C dan O. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam, akhirnya deprotonasi oleh air itu akan mengarah produk kepada produk asam karboksilat. Yang selanjutnya adalah isotope scrambling, yang dimana gugus OH pada intermediate tetrahedral pada reaksi itu kita ketahui ialah ekivalen, sehingga apabila reaksi dilakukan pada air berlabel 18O, maka salah satu gugus OH-nya tersebut dia akan memiliki label isotop. Nah, saat reaksi berlangsung, reaktan akan membentuk substitusi 18O dengan asam halida, anhidrida, ester, dan juga amida. Berikut adalah reaksinya, yang dimana nilai K2 itu sangat jauh lebih besar daripada K-1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang subbab site of the cleavage. Nah, di sini kita akan membahas tentang kira-kira di manakah pemutusan itu terjadi pada hasil transfer ini. Jadi sebelum kita mengetahui kira-kira di mana sih pemutusan pada hasil transfer itu, tapi kita harus tahu kira-kira hasil transfer itu apa. Jadi transfer asil itu adalah proses kimia, di mana sebuah gugus asil atau RCO itu dipindahkan dari satu molekul ke molekul lainnya untuk membentuk sebuah senyawaan baru. Nah, sebelum dia membentuk senyawaan baru ini, pada transfer asil itu terjadi pembentukan senyawa intermediate atau kita kenal sebagai tetrahedral intermediate. Kira-kira tetrahedral intermediate itu apa dan bentuknya seperti apa? Mungkin kita akan langsung ke contoh reaksinya aja. Jadi di sini diberikan sebuah asil halida dan di sini terbentuk sebuah gugus RCO tadi, sebuah gugus asil, kemudian memiliki halida Cl, ion halogen, dan ini namanya asil halida yang akan direaksikan pada kondisi basa, akan membentuk sebuah senyawaan baru, tapi sebelum ia membentuk kesenyawaan baru, dia akan mengalami senyawa intermediate. Dia akan membentuk senyawa intermediate tertentu yang bernama tetrahedral intermediate. Kenapa namanya tetrahedral intermediate? Karena dia merupakan senyawa intermediate yang berbentuk tetrahedral. Oke, kemudian di sini konsentrasinya itu mengenai tentang hidrolisis ester. Nah, hidrolisis ester itu sendiri merupakan paradigmatik dari transfer asil. Reaksi tersebut itu akan sangat rentan terhadap pembentukan oleh katalis. Nah, jadi di sini kita akan membagi dua. Kalau misalkan di hidrolisis ester ini akan terjadi dua reaksi umum. Yang pertama itu adalah reaksi SN2 dan yang kedua adalah reaksi adisi eliminasi yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas kira-kira bagaimana efek isotop labeling terhadap hasil transfer yang terjadi pada hidrolisis ester. Di sini telah terdapat dua reaksi secara umum karena sebelumnya seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya pemutusan hasil oksigen itu terdapat dua reaksi umum yakni reaksi SN2 dan reaksi adisi eliminasi. Pada reaksi yang pertama itu terdapat nukleofili yang menyerang alkil pada gugus etoksi, itu merupakan reaksi yang berjalan secara SN2, kemudian reaksi yang membentuk tetrahedral intermediate itu merupakan reaksi yang berlangsung secara adisi eliminasi. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas terlebih dahulu kira-kira bagaimana kita membuktikannya dengan efek dari isotop labeling ini. Jadi sebelumnya isotop labeling itu dapat digunakan untuk menentukan sisi pemutusan dalam transfer asil dalam mengganti satu atau lebih atom dalam gugus asil dengan isotop yang dapat dilacak. Nah, isotop yang dapat dilacak di sini maksudnya itu adalah yang kerap digunakan dalam beberapa penelitian itu merupakan oksigen dengan isotop bernomor 18. Nah, dengan isotop tersebut kita dapat membedakan kira-kira atom oksigen mana yang akan terlibat dalam reaksi hidrolisis ester ini. Bisa jadi asam karboksilat yang melepaskan gugus asil ataupun alkohol yang menerima gugus asil. Nah, mungkin di sini kita akan langsung menggambarkan reaksinya saja. Nah, jadi kan pemutusan dalam hidrolisis ester itu kita menggunakan oksigen dengan nomor isotop 18 dalam air yang digunakan sebagai agen pemutus ester. Kenapa air? Karena di sini kan merupakan hidrolisis ya, hidrolisis. Nah, jadi di sini tentu saja akan ada keterlibatan air sebagai nukleofili. Nah, di sini transfer asil itu maksudnya kan hidrolisis ester. Jadi hidrolisis ester itu merupakan transfer asil dari ester yang kemudian akan membentuk produk asam karboksilat dan alkohol. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu gugus esternya. Kemudian kita akan melibatkan air sebagai agen pemutus ester. Ada air. Nah, di mana di sini kita akan melibatkan oksigen dengan isotop nomor 18 itu di air. Mungkin kita ganti dulu warnanya.
Oke. Nah, oksigen dengan nomor isotop 18. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan di manakah pemutusan pada ester itu terjadi. Jadi, dalam hidrolisis ester itu terdapat dua kemungkinan pemutusan. Jadi, yang pertama itu adalah pada sisi asam karboksilatnya dan pada sisi epoksinya. Nah, mungkin bisa dibedakan warnanya. Bedakan warnanya, satu warna merah dan satu warna kuning. Oke. Nah, di sini akan terjadi pemutusan, ada dua kemungkinan pemutusan di mana jika oksigen dalam asam karboksilat yang dihasilkan menunjukkan isotop oksigen tadi, oksigen dengan isotop 18 tadi, maka pemutusan tersebut terjadi pada sisi asam karboksilat. Oke, sebentar. Apabila produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan kita sudah membentuk asam karboksilat dan alkohol. Nah, apabila ketika oksigen yang berisotop 18 pada air tersebut menyerang pada sisi yang sisi asam karboksilatnya, sehingga kan berarti oksigen yang berisotop 18 ini akan tergantikan. Oksigen yang pada asam karboksilat sebelumnya akan tergantikan dengan oksigen yang berisotop 18 dari air. Nah, jadi di sini ketika oksigen yang pada asam karboksilat tersebut tergantikan menjadi isotop 18, dulu, O, H. Nah, ini maka reaksi pemutusannya itu terjadi pada sisi asam karboksilat. Jadi, pada sisi pemutusan yang warna merah itu akan membentuk oksigen dengan nomor isotop 18 itu terjadi pada sisi asam karboksilatnya. Nah, sedangkan kalau misalkan oksigen yang berisotop 18 tersebut terbentuk pada sisi alkoholnya, jadi pada sisi alkoholnya itu terbentuk isotop oksigen sebelumnya kemudian tergantikan dengan oksigen dengan isotop 18, maka reaksi pemutusan tersebut akan terjadi pada sisi esternya. Nah, jadi ketika misalnya nih NOH, O-nya itu merupakan oksigen yang memiliki nomor isotop. Nah, ini berarti sisi pemutusan itu terjadi pada sisi ester. Kemudian, dalam reaksi adisi eliminasi pada transfer asil, gugus asil yang ada pada suatu molekul dapat mengalami pemutusan ikatan, perpindahan, atau perubahan struktur yang mungkin menghilangkan isotop yang dilabel. Nah, jadi ketika transfer asil ini mengalami pemutusan ikatan, perpindahan, dan sebagainya, maka isotop yang dilabel itu akan berkemungkinan untuk hilang. Nah, jadi ini bisa terjadi karena mekanisme yang terjadi itu melibatkan perubahan ikatan dalam gugus asil dan bisa mengakibatkan isotop yang dilabel tidak tetap dalam posisi yang sama. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang reaksi adisi eliminasi. Nah, di sini terdapat dua reaksi umum yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Jadi, reaksi adisi eliminasi itu ada reaksi yang umum. Reaksi yang paling umum sering ditemukan pada sel transfer, sedangkan kalau SN2 itu hanya berlaku pada gugus ester yang kecil dan siap untuk mengalami serangan nukleofili. Tapi untuk SN2 ini pun misalnya gugus ester yang kecil dan siap untuk mengalami serangan nukleofili itu contohnya adalah metil dan benzil. Nah, kenapa? Karena kan kalau misalkan gugus ester ini pada sel transfer ini merupakan gugus yang besar, maka ia dapat menghalangi serangan nukleofilik yang terjadi gitu. Jadi ketika nukleofilik ini menyerang, maka itu akan karena ada halangan sterik, jadi nukleofili akan lebih sulit untuk menyerang gugus ester yang besar dibandingkan gugus ester kecil. Nah, kemudian nukleofili yang digunakan pun harus kuat seperti RS ataupun RSE. Reaksi SN2 juga disukai apabila R pada asil merupakan senyawa yang sterik. Nah, jadi kenapa tadi reaksi adisi eliminasi itu lebih umum ditemukan karena pada reaksi adisi eliminasi itu akan terjadi pembentukan tetrahedral intermediate yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya pada reaksi asil transfer itu terjadi perubahan dari ester menjadi produk atau senyawaan baru asam karboksilat itu melalui senyawa intermediate yakni tetrahedral intermediate. Baiklah, selanjutnya kita akan ke bagian keempat dari transfer hasil yaitu mengenai katalisis. Jadi transfer hasil ini sangat rentan terhadap berbagai katalisis, baik itu katalisis asam, basa ataupun dari nukleofilik. Nah, jadi salah satu metode yang terkenal untuk
mengkatalisis transfer asil itu adalah menggunakan adisi nukleofilik. Nah, jadi di sini contohnya adalah adisi nukleofilik itu berupa trietilamina ke asil halida. Nah, dipilihnya trietilamina ini karena dia merupakan nukleofilik yang menetralisir produk HX pada reaksi. Kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan laju reaksi atau sebagai katalisator. Kemudian terakhir adalah penyerangannya itu lebih kuat jika dibandingkan dengan air ataupun alkohol. Nah, pada alasan yang ketiga itu kan dibilang nih kalau misalkan penyerangannya itu lebih kuat dibandingkan dengan alkohol. Nah, dikarenakan pada trietilamina ini dia mampu membentuk zat intermediate bermuatan positif yang akan sangat cepat mengalami penyerangan nukleofilik gitu. Nah, jadi pada video atau pada gambar di sini ada terdapat dua reaksi, terdapat dua gambar. Nah, jadi pada reaksi yang pertama itu kan ada trietilamina. Nah, ada trietilamina yang bertindak sebagai nukleofili, kemudian dia menyerang ke asil halida dan dia membentuk senyawa tetrahedral intermediate. Nah, kemudian di sini kan berarti senyawa tetrahedral intermediate itu dia akan bermuatan positif. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dikarenakan dia bermuatan positif, maka dia akan sangat cepat mengalami penyerangan nukleofilik gitu. Nah, makanya di sini panah yang diberikan itu sebanyak 3. Nanti ketika akan diserang kembali oleh nukleofilik dari ROH, nah itu reaksinya akan berjalan sangat cepat. Makanya di sini ditegaskan atau direpresentasikan dengan panah sebanyak 3. Nah, kemudian terdapat beberapa amina. Sebenarnya terdapat beberapa amina selain trietilamina yang berperan sebagai nukleofili ataupun sebagai katalisis bahasa umum. Tadi kan dibilang kalau misalkan transfer asil ini bisa menggunakan katalis asam, basa ataupun nukleofilik. Nah, jadi yang pertama itu adalah amina yang non-nukleofilik. Nah, di sini dia mengikuti hubungan Bronsted. Nah, di sini kan Bronsted itu berarti dia menerima proton. Jadi amina yang berukuran kecil itu akan lebih aktif sebagai nukleofili. Nah, kira-kira kenapa? Karena kalau misalkan gugus R itu, karena kan kalau misalkan amina yang berukuran kecil, kemudian gugus R itu kan merupakan gugus pendorong elektron. Nah, kalau misalkan amina yang terikat itu berukuran besar, jadi amina yang terikat pada gugus R itu berukuran besar, maka itu akan mengurangi kemampuan dorongan elektron dari si R ini. Karena R tadi itu bersifat sebagai gugus pendorong elektron, kalau misalkan aminanya berukuran besar, maka dia akan mengurangi kemampuan dorongan elektron dari gugus R yang akibat efek sterik yang diberikan. Kemudian yang kedua itu ada juga efek pelarut isotop yang berbeda pada penyerangan nukleofilik dan katalis bahasa umum. Nah, jadi pada gugus amina yang bersifat nukleofilik itu dia tidak menunjukkan efek pelarut isotop, tapi kalau misalkan amina yang bersifat sebagai katalis itu akan berlaku sebaliknya atau dia menunjukkan efek dari pelarut isotop tersebut. Nah, selain pada hasil halida terdapat anhidrida dan ester yang juga rentan terhadap berbagai katalis. Tapi pada contoh reaksi di bawah ini menunjukkan adanya hidrolisis amida pada kondisi basah. Jadi pada reaksi kedua ini di mana ion hidroksi bertindak sebagai nukleofili yang menyerang hingga akhirnya membentuk zat intermediate atau TI, tetrahedral intermediate, dan mengeluarkan ion amida sebagai gugus pergi. Ion amida si NR2 ini sebagai gugus pergi. Nah, di sini kenapa reaksi tahap kedua itu berlangsung lambat, K2 itu berlangsung lambat dikarenakan di sini NR2 itu anion amida itu bukan merupakan gugus amida yang gugus pergi yang baik. Makanya di sini reaksinya berjalan lambat. Nah, kemudian di sini perlu diingat bahwasanya ion hidroksi di sini hanya menginisiasi tapi dia tidak ikut terinjeksi ke dalam reaksi ini. Nah, di sini oksigen. Misalkan oksigen dengan nomor isotop 18 itu akan sangat cepat berubah dari air menjadi senyawa awal yang relatif membentuk produk yang diamati. Nah, makanya di sini juga mempertegas kembali bahwasanya K2 di sini menjadi tahap penentu laju reaksi. Kemudian dari tetrahedral intermediate yang terbentuk, kemudian dia bisa membentuk tetrahedral intermediate juga tapi dianionik. Jadi tetrahedralnya itu dianionik bermuatan anionik sebanyak 2 ion, makanya dianionik yang lebih reaktif untuk melepaskan si ion amida tadi. Nah, jadi kan sebenarnya anion amida itu merupakan gugus pergi yang buruk. Nah, tapi ketika dia bertransformasi menjadi tetrahedral intermediate yang dianionik, maka dia akan lebih reaktif dan lebih mudah untuk pergi gitu.
Nah, di sini kesimpulannya bahwa katalisis basa itu tidak terlalu efektif untuk hidrolisis amida. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, bahwasanya telah kita ketahui bersama kalau di hidrolisis amida itu ketika diberikan perlakuan dengan katalisis basa, dia akan menjalankan reaksi yang tidak begitu efektif. Nah, di sini kita akan menjelaskan kalau misalkan di hidrolisis amida justru efektif ketika dia diberikan perlakuan katalisis asam, karena katalisis asam di sini dia bertindak untuk melakukan serangan nukleofili yang baik. Nah, di sini telah diberikan sebanyak 2 reaksi, reaksi A dan B. Pada reaksi A ini dapat kita saksikan bersama-sama bahwa telah terjadi protonasi oleh H3O+. H3O+, dia telah mengalami protonasi pada reaksi A. Nah, fungsi H3O+ ini apa? Jadi H3O+ di sini dia akan mengaktifasi spesies tersebut dan kemudian serangan nukleofil itu akan lebih mungkin untuk terjadi. Nah, kemudian pada kondisi A itu merupakan kondisi di mana kondisi asamnya sebesar 80%. Dan kemudian pada kondisi B, ini kondisi ketika asamnya lebih dari 80%. Nah, di sini kita akan saksikan perbedaannya. Jadi, pada kondisi asam yang tinggi atau pada kondisi asam lebih dari 80%, oksigen pada karbonil yang menjadi tempat terjadinya protonasi itu akan mendukung mekanisme eliminasi adisi. Nah, ciri dari reaksi adisi eliminasi itu adalah terbentuknya senyawa tetrahedral intermediate atau TI yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, mungkin ini untuk lebih jelasnya pada reaksi di atas ini kita akan menjelaskan kenapa gugus pergi itu lebih mudah pergi pada tahap kedua dibandingkan tahap pertama. Nah, jadi kalau di sini dapat kita saksikan bersama-sama bahwa K2 itu akan lebih besar daripada K-1. Nah, itu kenapa? Dikarenakan gugus pergi yang berada di ester tersebut akan lebih mudah pergi ketika dia dalam kondisi senyawa intermediate dibandingkan pada material awalnya. Nah, jadi kan ini kan merupakan senyawa intermediate dan ini material awalnya. Oleh karena itu, kenapa K2 lebih besar daripada K-1? Karena kemudahan dari gugus tersebut pergi pada tahap kedua dibandingkan pada tahap pertama. Nah, tapi di sini walaupun terjadi proses adisi eliminasi, ketika terjadi proses tersebut, walaupun tidak ada perebutan, oksigen dengan isotop 18 tidak menyebabkan ketiadaan terjadinya zat intermediate tersebut. Jadi, zat tetrahedral intermediate tersebut akan tetap terbentuk. Dan kemudian kita saksikan pada reaksi A atau pada asam yang 80%, mekanismenya itu akan cenderung berjalan secara SN1, di mana akan membentuk seperti intermediate ion asilium. Nah, protonasi di sini amina akan mengalami protonasi, di mana protonasi amina ini dia akan mendominasi. Dia akan mendominasi jalur yang paling mungkin terjadi diikuti dengan ionisasi. Nah, jadi kenapa katalisis asam itu sangat efektif? Karena katalisis asam itu kan terbagi 2. Ada yang katalisis asam khusus dan katalisis asam umum. Nah, jadi ketika katalisis asam khusus itu dia lazim digunakan pada hidrolisis ester, sedangkan kalau katalisis asam umum dia baru akan teramati lajunya ketika kita menggunakan ester itu yang bersifat sebagai elektrofili secara berlebih. Nah, dengan demikian hidrolisis amida yang terjadi dengan katalisis asam itu, protonasinya itu akan bergantung pada atom O atau N pada karbonilnya. Struktur aromatik merupakan suatu struktur yang sangat stabil, sehingga perlu untuk menjaga stabilitas dan aromatisasinya. Dapat dilihat di sini bahwa cincin benzena akan mengalami substitusi elektrofili aromatik, yang berarti bahwa produk reaksi tersebut bukan merupakan suatu reaksi adisi, tapi merupakan suatu reaksi substitusi, di mana beberapa elektrofili mensubstitusi hidrogen atau hidrogen ditukar dengan elektrofili, sehingga reaksi ini merupakan suatu reaksi substitusi. Di sini terdapat contoh reaksi. Jadi ikatan pi dari benzena akan berinteraksi dengan elektrofili. Elektrofili nantinya itu akan terkoordinasi ke cincin dan meninggalkan karbokation, sehingga pada cincin benzena yang kita hasilkan adalah zat antara ion
karbanium karena dia memiliki 3 struktur resonansi yang berbeda. Dapat dilihat pada reaksi bahwa dia memiliki 3 struktur resonansi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa suatu reaksi tersebut dia itu memiliki elektron pi parsial yang terdelokalisasi di sebagian besar molekul. Namun, terdelokalisasinya itu tidak mencapai ke karbon yang sekarang memiliki elektrofili, yaitu hibridisasi dari sp3. Pada proses substitusi sisa dari molekul sebelumnya, jika dilanjutkan maka proton yang terletak pada karbon yang sekarang mengandung elektrofili baru, ikatan hidrogen dapat membentuk ikatan pi baru dan memulihkan aromatisasinya. Dan kita akan mendapatkan kembali cincin benzena dan kita juga akan memiliki 3 ikatan pi yang terkonjugasi penuh. Struktur ini sangat stabil, sama seperti benzena pada awalnya, namun telah terjadi substitusi, yang dulunya terdapat hidrogen, sekarang terdapat elektrofili. Beberapa reaksi penting dalam kimia organik itu melibatkan pembentukan ikatan karbon-karbon baru, terutama saat kita menambahkan gugus alkil baru ke cincin benzena atau struktur aromatik lainnya. Salah satu reaksi tersebut adalah reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Di sini, kita dapat menambahkan beberapa fragmen alkil ke cincin benzena atau struktur aromatik lainnya. Jadi pada reaksi di sini, kita memiliki benzena, dan kita juga memiliki alkyl klorida, yaitu tersier butyl klorida. Dan dengan adanya aluminium triklorida, yaitu yang berperan sebagai katalisis Young-Lewis, kita akan mendapatkan cincin benzena dengan substituen alkil. Baik, untuk langkah pertama, kita harus menghasilkan zat antara dulu, yaitu zat antara katalitik. Jadi, pasangan elektron bebas pada atom Cl itu akan berinteraksi dengan atom aluminium triklorida. Nantinya akan terbentuk senyawa yang saya beri tanda dengan senyawa huruf A. Lalu pada tahap berikutnya, klor itu akan memiliki muatan positif formal. Dapat terlihat pada slide bahwa atom klor memiliki muatan positif formal itu karena dia menyumbangkan 6 elektron pada struktur Lewis. Sementara untuk atom aluminium, dia itu akan bermuatan negatif karena dia menyumbangkan 4 elektron pada struktur Lewisnya. Ikatan karbon klorid itu nantinya akan terpecah dan dia itu akan menstabilkan atom klorin dan menetralkannya. Lalu kita akan mendapatkan karbokation alkyl. Langkah selanjutnya, benzena itu akan berinteraksi dengan karbokation yang telah terpecah sebelumnya menjadi karbokation dan senyawa lain. Nantinya benzena akan berinteraksi dengan karbokation tersebut. Dan karbokation tersebut itu merupakan suatu senyawa yang tidak stabil. Karena ketidakstabilannya ini, dia itu akan lebih reaktif dan mudah bereaksi dengan benzena. Jadi nantinya ikatan pi itu akan berinteraksi dengan karbokation dan alkyl yang terikat pada cincin, dan kita akan memiliki kation pada cincin. Lalu sisa struktur yang tadi kan ada 2 hasilnya, yaitu karbokation dan senyawa lain. Nah, senyawa lain yang tadi itu atom Al-nya itu bermuatan negatif. Nah, untuk menetralkan atom aluminium tersebut, atom Cl pada struktur tersebut akan meninggalkan elektron dalam ikatan dan mengekstrak proton yang berasal dari atom H. Sementara elektron yang berasal dari ikatan atom H itu akan membentuk ikatan pi baru, dan kita akan memulihkan aromatisasinya, dan kita juga akan memiliki gugus alkyl. Dapat terlihat pada slide bahwa nantinya hasil tersebut merupakan suatu benzena dengan gugus alkyl. Jadi kesimpulan dari reaksi tersebut itu adalah cincin benzena tidak langsung bereaksi dengan kompleks katalitik, tapi terdapat tahap di mana ikatan karbon klorin itu akan terputus dan menghasilkan zat antara karbokation. Zat karbokation inilah yang mula-mulanya akan berinteraksi dengan cincin benzena. Secara umum, mekanisme dalam reaksi tersebut melibatkan 2 langkah. Yang pertama adalah penambahan elektrofili ke cincin aromatik untuk menciptakan ion karbonium yang sangat terdelokalisasi.
Dan yang kedua adalah hilangnya proton ke basa, yang paling sering itu dalam suatu pelarut. Nah, umumnya dalam reaksi ini, tahap pertama itu merupakan tahap penentu laju. Yang ini berarti bahwa K2 pada B itu lebih besar dibandingkan K-1 yang menyebabkan reaksi tersebut merupakan reaksi orde 2. Namun, hal ini tidak selalu benar karena adanya efek isotop yang kecil pada langkah deprotonasi. Nah, adanya efek isotop yang kecil pada langkah deprotonasi tersebut itu dapat diamati. Nah, efek isotop kecil ini membutuhkan beberapa pengaruh K2 pada reaksi, yang berarti untuk kasus ini bahwa K2 memiliki orde yang sama dengan K-1. Ketika langkah dari suatu reaksi signifikan secara kinetik, meskipun langkah pertama itu merupakan langkah penentu laju, maka kita dapat mengatakan bahwa ada efek partisi pada reaksi tersebut. Nah, di sini pengamatan efek isotop kecil itu dapat disebabkan oleh fakta bahwa zat antara dapat mempartisi kembali ke bahan awal, yang membuat langkah kedua dapat diamati secara kinetik. Ini berarti bahwa ketinggian penghalang pada permukaan energi untuk langkah K-1 dan K2 itu adalah sebanding. Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan kompleks zat antara, masih dalam topik substitusi elektrofili aromatik. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan senyawa intermediate saat sebelum terbentuk produk. Nanti akan terbentuk senyawa intermediate. Nah, kita akan bahas terkait hal itu. Nah, di sini kompleks zat antara atau intermediate kompleks, serangan nukleofili oleh benzena pada elektrofili dia menghasilkan kompleks yang disebut dengan kompleks sigma. Ya, seperti kita tahu bahwa saat kita gambarkan, kita gambarkan ya, seperti saat benzena yaitu menyerang suatu elektrofili, dimana biasanya kita pakai dengan asam Lewis, ya kan, untuk bantuan asam Lewis. Nanti gugus ini, ikatan rangkap ini dia akan menyerang elektrofili tersebut, nanti akan terbentuk suatu kompleks, atau zat antara, dimana nanti akan berikatan dengan elektrofili. Dan di sini karena tadi pasangan elektronnya digunakan untuk ikatan bersama dengan elektrofili, maka di sini akan bermuncul muatan positif. Nah, senyawa ini yang kita sebut sebagai dengan kompleks sigma atau Wheeler intermediate, atau bisa ada ion benzenium, dalam rujukan lain kita sebut juga sebagai ion arenium. Nah, kompleks ini dia sangat tidak stabil, teman-teman. Kenapa? Karena ada dua faktor, ada dua alasan kalau kami ambil dari sumber rujukan. Yang pertama yaitu dia memunculkan suatu muatan positif. Nah, tapi muatan positif ini dia dapat dinetralisir dengan, ya seperti yang kita tahu bahwa benzena itu dia memiliki sistem terkonjugasi, sistem ikatan pi terkonjugasi, sehingga memungkinkan adanya suatu resonansi, sehingga muatan positif ini dia akan disebarkan atau terdelokalisasi gitu. Jadi muncul muatan, tapi dia efek muatan ini dia bisa ternetralisir dengan adanya sistem atau kita sebut juga mesomerisasi gitu, atau terdelokasinya muatan positif. Nah, lalu alasan kedua yaitu hilangnya sifat aromatisitas, dimana kita tahu benzena adalah satu senyawa aromatik. Ketika dia menyerang suatu elektrofili, maka sifat aromatisitasnya juga akan hilang, sehingga kompleks zat antara ini dia sangat tidak stabil, dan dia dalam laju reaksi secara kinetika dia sebagai tahap penentu laju reaksi.
Lalu selanjutnya bukti spektroskopi NMR bahwa sebelum elektrofili bergabung dengan nukleofili benzena terbentuk kompleks pi. Ya. Untuk kompleks pi adalah seperti yang ada di gambar teman-teman di sini. Ini adalah kompleks pi. Jadi sebelum berdasarkan analisis dari NMR, bukti dari pengukuran menggunakan NMR, sebelum benzena ini dia menyerang ke elektrofili, dia akan membentuk suatu namanya kompleks pi, di mana dua karbon di sini yang memiliki hibridisasi sp2, dia kan ada suatu interaksi bersama dengan elektrofili. Nah, nanti setelah mengalami ini, dia akan membentuk kompleks sigma, akan menuju ke kompleks sigma. Jadi sebelum terbentuk kompleks sigma, dia akan terbentuk kompleks yang namanya kompleks pi. Sebelum kompleks sigma, dia akan terbentuk namanya kompleks pi. Gitu. Stabilitas kompleks ini berkorelasi dengan laju substitusi elektrofilik. Dari sumber rujukan yang kita pakai dalam buku Enselin, di situ dijelaskan dari bahwa stabilitas kompleks itu ini kompleks sigma ini dia bisa diukur dengan pengukuran secara spektroskopi, di mana bahwa stabilitas kompleks ini dia berhubungan dia dihitung dari laju relatif, laju substitusi relatif gitu. Jadi di mana kalau kita lihat di tabel 10/9 di sini, bahwa nilai dari stabilitas kompleks sigma nilai stabilitas relatif dari kompleks sigma dengan laju relatif dari substitusi elektrofili, dia itu ternyata nilainya dia sangat berkorelasi atau tidak selurus, banding lurus. Dan ini tergantung terhadap substituen. Kalau pada sini substituennya adalah H, dia bernilai 1, atau bisa juga sebagai laju substitusi elektrofili dari benzena sendiri. Nah, kita hitung sebagai 1. Nah, tapi ketika ada gugus lain, substituen lain, yaitu metil, nilai dari stabilitas relatif dari kompleks sigma ini dia akan meningkat. Ini karena gugus metil ini dia akan memberikan dorongan elektron. Kita tahu bahwa metil itu adalah gugus pendorong elektron, sehingga dia akan menstabilkan kompleks sigma ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data laju reaksi, didapatkan bahwa ya reaksinya lebih cepat. Reaksinya lebih cepat, 605 kali lebih cepat. Ini juga dengan pada 1,2 dimetil, berarti orto ya akan lebih besar lagi. Lalu pada posisi meta juga lebih besar. Semakin dia tersubstitusi, maka dia akan semakin stabil. Baik, selanjutnya terkait dengan materi regiokimia dan laju relatif substitusi aromatik. Di sini kita akan membahas terkait dengan produk-produk dari hasil substitusi aromatik, seperti ya kita akan bahas orto, meta, dan para. Nah, seperti yang kita tahu, benzena ini ketika benzena ini dia tidak memiliki masalah terkait dengan regiokimia, tapi saat substituen itu masuk ke dalam benzena ini, dia akan timbul suatu masalah di mana nanti akan terbentuk suatu produk yang mengarah pada orto, meta, atau para. Nah, di sini reaktivitas berbagai lokasi pada cincin aromatik dapat diukur berdasarkan faktor laju parsial. Nah, untuk pembentukan dari orto, meta, para ini kita bisa menghitung dengan yang juga dengan namanya faktor laju parsial. Seperti ini teman-teman. Ini F O itu untuk orto, M meta, P dan para. R-nya itu dia substituennya. Gitu. Nah, misal kita lihat, kalau misal kita lihat di sini, di sini konsentrasi laju itu untuk reaksi masing-masing situs orto, meta, dan para dengan elektrofil dibandingkan dengan konstanta laju K untuk penambahan benzena itu sendiri. Jadi konstanta parsial, laju parsial dari pengarahan orto, meta, para ini dia dibandingkan dengan pembentukan dari benzena itu sendiri.
Nah, mana kita nilai bahwa benzen itu sendiri adalah 1. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel 10.10, di mana gugus R-nya kita ganti dengan suatu metil. Nah, gugus metil ternyata untuk faktor laju reaksi parsial untuk orto, dia menghasilkan laju reaksi yang dimana 38 atau 39 kali lebih cepat dibandingkan dalam pembentukan benzen yang biasa. Lalu pada para juga menghasilkan nilai 45,8 atau 46 kali lebih cepat. Tapi pada posisi meta ternyata dia nilainya lebih kecil. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut nanti kita bahas. Nah, tapi di sini kalau teman-teman lihat bahwa di klorobenzen di mana gugus substituennya adalah R atau Cl ya, R-nya adalah Cl. Nah, ternyata nilainya itu dia akan memberikan nilai yang sangat kecil atau di bawah dari 1 atau di bawah dari laju pembentukan benzennya itu sendiri. Nah, dalam rujukan yang kita ambil itu di buku Enselin disebutkan bahwa nilai R yang memiliki nilai konstanta faktor laju parsial yang nilainya lebih 1 kita sebut dia sebagai gugus pengaktif. Lalu untuk nilai yang kurang dari 1 kita sebut juga sebagai gugus pendeaktif. Nah, di sini untuk klorobenzen TCl atau WR juga untuk halogen, dia akan lebih mengarahkan dia disebut sebagai gugus pendeaktif. Nah, untuk contoh sini CH3 karena lebih dari 1 maka dia lebih mengarah ke gugus pengaktif gitu. Substitusi orto dan para menghasilkan ion karbenium tersier sedangkan substitusi meta tidak. Nah, kita akan bahas terkait dengan misal ini kan kita tadi toluennya adalah R-nya adalah CH3, maka X-nya CH3. Kita akan kita anggap bahwa X ini dia adalah kita anggap X ini dia adalah CH3. Seperti yang kita tahu bahwa CH3 ini dia merupakan gugus pendorong elektron. Nah, saat pada posisi struktur resonansi ini untuk resonansi A itu untuk orto, B meta, dan C para. Nah, pada saat resonansi dari posisi orto, karbokation yang terbentuk di sini ternyata menghasilkan suatu dari struktur resonansinya terdapat satu produk di mana satu struktur di mana dia karbokation dalam posisi tersier. Berbeda dengan pada posisi para. Posisi para juga menghasilkan karbokation tersier. Karena tadi X itu kita ganti dengan gugus CH atau gugus CH3 atau gugus metil, maka akan terbentuk karbokation tersier. Berbeda saat pada posisi meta. Pada posisi meta karena energi muatan positif ini dia tidak bersinggungan langsung dengan gugus substituennya, maka dia tidak, sekalipun X-nya kita ganti sebagai CH3, dia tidak akan terbentuk karbokation tersier. Hanya terbentuk karbokation sekunder yang dimana kita tahu bahwa karbokation tersier atau karbokation yang lebih tersubstitusi dia memiliki sifat lebih stabil daripada karbokation yang sekunder karena sekunder kurang tersubstitusi daripada tersier. Nah, karena hal ini maka mengapa gugus CH3 atau gugus pengaktif ini dia akan lebih mengarah pada struktur orto atau para. Itu dibandingkan dengan struktur meta. Lalu misal kita ganti X-nya pada jika diganti dengan gugus tadi, kalau CH3 gugus aktif kita ganti sebagai gugus pendeaktif. Kita ambil sebagai contoh gugus CN atau cyanida. Di sini CN adalah gugus penarik elektron. Nah, ketika ketika X ini kita ganti sebagai gugus penarik elektron, maka benzena ini dia posisinya dia akan justru akan semakin nonaktif, dia akan dinonaktifkan, sehingga untuk membentuk substituen itu
sulit. Nah, apalagi karbokation yang bersinggungan langsung seperti pada struktur orto dan para. Di sini terdapat muatan positif ini dia bersinggungan langsung dengan substituen penarik elektron sehingga dia akan semakin nonaktif. Berbeda dengan pada struktur meta. Di sini pada struktur meta muatan positif ini dia tidak ada yang berikatan langsung dengan substituen X tadi, sehingga efeknya itu lebih kecil dibandingkan pada struktur orto dan para. Sehingga mengapa pada gugus pendeaktif atau seperti CN dia itu akan mengarah pada produk meta. Kenapa? Karena pada orto dan para dia sangat-sangat efeknya sangat besar, sehingga misalnya itu dia akan semakin nonaktif. Berbeda dengan meta, dia efeknya paling minimalisir, paling kecil, sehingga dia hanya bisa pada pendeaktif dia hanya bisa mengarah pada produk meta. Begitu. Nah, lalu untuk kasus halogen dia berbeda karena halogen ini walaupun dia gugus pendeaktif, tetapi dia akan cenderung mengarah ke produk orto dan para. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya dan masuk ke subbab baru, yaitu substitusi nukleofilik aromatik. Mungkin teman-teman di sini sudah paham betul dan sudah mengetahui apa itu substitusi nukleofilik aromatik. Namun, di sini saya akan mengulas pengertiannya agar teman-teman semua tidak lupa. Jadi, substitusi nukleofilik aromatik ini dapat disebut juga sebagai SNAR, yang merupakan suatu reaksi substitusi dalam kimia organik di mana suatu nukleofilik ini menggantikan suatu gugus pergi yang baik pada cincin aromatik. Nah, gugus pergi pada substitusi ini biasa terjadi pada orto ataupun para ke satu atau lebih gugus penarik elektron kuat seperti nitro ataupun siano. Substitusi ini lebih jarang terjadi daripada substitusi elektrofilik aromatik yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya oleh teman saya. Kemudian, teman-teman dapat dilihat pada gambar yaitu reaksi substitusi klorida dengan hidroksida dalam p-kloronitrobenzena. Serangan nukleofilik ini meningkatkan sifat negatif pada nitro. Hal ini dibuktikan dengan dorongan pasangan elektron rangkap berkonjugasi dan menyumbangkan kepada cincin utama benzen. Hasil perputaran tanda panah ataupun resonansi pada reaksi ini mengusir gugus sebelumnya. Gugus OH yang merupakan gugus pergi yang buruk akan digantikan oleh gugus pergi yang baik. Nah, gugus pergi yang baik pada reaksi ini yaitu Cl. Jadi Cl menggantikan gugus OH. Namun, teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa reaksi ini hanya akan berjalan ketika nitro memiliki elektron negatif dan menyumbangkan elektronnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kinetika substitusi nukleofilik aromatik. Reaksi ini biasanya mengikuti reaksi orde kedua, teman-teman. Kita dapat menyebut struktur intermediate ini sebagai kompleks Mesenheimer, atau mungkin teman-teman lebih sering mendengar ini sebagai kompleks Jackson-Mesenheimer ya. Bisa juga. Nah, pengertiannya tuh apa sih? Kompleks Mesenheimer ini adalah zat antara yang bermuatan negatif yang terbentuk oleh serangan nukleofilik pada salah satu karbon cincin aromatik selama reaksi substitusi nukleofilik aromatik. Nah, teman-teman dapat melihat langsung kompleks Mesenheimer pada suhu yang rendah. Kecepatan suatu reaksi itu dapat ditentukan loh, teman-teman. Gimana cara menentukannya? Cara menentukannya yaitu dapat dengan jenis pelarut yang digunakannya, atau selain itu gugus pergi juga dapat mempengaruhi kecepatan reaksi.
Terlepas gugus pergi ini langsung mempengaruhi kecepatan atau tidak, yang membuat kita tuh harus hati-hati ketika akan menginterpretasikan pengaruh gugus pergi terhadap kinetika reaksi. Kita juga perlu mengingat bahwasannya tempat serangan suatu nukleofilik itu tidak dipengaruhi oleh posisi grup lain yang ada di sekitar cincin aromatik, melainkan tempat serangan nukleofilik harus selalu pada karbon yang memiliki gugus pergi, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada gambar ini, di mana gugus OH menggantikan gugus Cl, sementara pada substitusi elektrofilik aromatik, mungkin teman-teman juga sudah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwasannya posisi grup di sekitar cincin aromatik ini justru mempengaruhi struktur hasil reaksi yang dapat mempengaruhi efek pengalihan ke cincin orto, para, ataupun meta. Lebih singkatnya yaitu bahwa substitusi nukleofilik aromatik menggantikan gugus yang bukan OH, sedangkan pada substitusi elektrofilik aromatik menggantikan gugus OH. Hal tersebut dapat dijadikan perbedaan antara substitusi elektrofilik dan substitusi nukleofilik. Nah, selain yang dijelaskan tadi, teman-teman juga perlu mengetahui bahwa ada beberapa substitusi aromatik yang melibatkan jalur perpindahan elektron tunggal. Dapat dilihat pada gambar reaksi 1 kloro 2,4 trinitrobenzena dengan hidroksida, di mana cincin aromatik kekurangan elektron dan nukleofilik justru malah kelebihan elektron atau kaya akan elektron. Sehingga peluang terjadinya elektron tunggal ini dari nukleofilik ke cincin aromatik akan semakin besar seiring dengan kekurangan elektron pada cincin aromatik. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan lagi ya materinya. Nah, dalam situasi yang langka, suatu reaksi dapat mengikuti mekanisme di mana orde pertama itu berkaitan dengan struktur aromatik dan orde 0 berkaitan dengan nukleofilik. Reaksi ini hampir mirip dengan reaksi SN1. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu reaksi SN1, di mana ada reaksi SN1, SN2, S1, dan reaksi E2. Nah, dan biasanya si reaksi ini tuh mirip dengan reaksi SN1 dan biasa terjadi pada reaksi garam diazonium, di mana gugus perginya itu dapat pergi tanpa suatu bantuan tambahan. Akibat dari reaksi ini tuh kation aril dapat ditangkap oleh nukleofilik. Nukleofilik pada reaksi ini dapat berupa air yang akan menghasilkan fenol atau garam CuX, di mana terjadi pemasukan gugus X ke dalam cincin aromatik. Teman-teman dapat lihat reaksi ini pada reaksi Sandmeyer. Teman-teman tahu gak sih apa itu reaksi Sandmeyer? Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang asing dengan reaksi Sandmeyer. Reaksi Sandmeyer ini merupakan reaksi kimia yang digunakan untuk mensintesis aril halida dari garam aril diazonium dengan menggunakan garam tembaga sebagai pereaksinya. Melalui reaksi Sandmeyer ini, seseorang tuh dapat melakukan reaksi unik pada benzena seperti halogenisasi, sianisi, trifluorometilasi, dan hidroksilasi. Reaksi ini tuh teman-teman tahu gak sih ditemuinya pada tahun berapa? Reaksi ini ditemukan pada tahun 1884 oleh kimiawan Swiss, yaitu Traugott Sandmeyer, ketika dia mencoba untuk mensintesis fenilasetilena dan benzena diazonium klorida dan tembaga 1 asetilida. Namun, produk utama yang dihasilkannya itu adalah fenil klorida.
Tapi di zaman modern, reaksi Sandmeyer mengacu pada metode substitusi gugus amino aromatik. Melalui pembuatan garam di azonium diikuti dengan perpindahan gugus nukleofil dengan adanya garam tembaga. Reaksi Sandmeyer yang paling umum digunakan adalah reaksi klorinasi, brominasi, sianasi, dan hidroksilasi menggunakan CuCl, CuBr, CuCN, dan juga Cu2O. Baik, setelah membahas mengenai substitusi nukleofilik aromatik, kita akan melanjutkan materi baru ya teman-teman. Teman-teman di sini juga pasti sudah paham apa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentang substitusi nukleofilik aromatik. Jadi kita akan mulai membahas reaksi substitusi lain yang menarik pada cincin aromatik, yaitu adanya nukleofil senyawa intermediate benzona. Nah, teman-teman mungkin sudah sering mendengar atau bahkan sudah tidak asing dan sudah paham betul apa itu benzona. Namun di sini saya akan membahas mengenai benzona, pengertiannya agar teman-teman tidak lupa. Jadi, benzona ini merupakan benzena yang kehilangan dua hidrogen yang berdekatan. Ketika kehilangan dua atom hidrogen yang berdekatan ini akan menghasilkan ikatan rangkap 3 formal atau biasa disebut juga dengan C6H4. Nah, teman-teman dapat lihat pada gambar di slide itu ada 3 struktur, yaitu alkuna, kumulena, dan juga biradika. Tapi teman-teman tahu gak sih apa perbedaan dari 3 itu antara alkuna, kumulena, dan biradikal? Jadi, alkuna ini merupakan senyawa hidrokarbon alipatik yang mengandung setidaknya 1 ikatan rangkap 3. Nah, kalau kumulena apa sih? Kumulena yaitu senyawa yang memiliki 2 atau lebih rangkap konjugasi dalam cincin atau rangkai karbon. Ikatan rangkap tersebut terlibat dalam delokalisasi elektron. Nah, sedangkan biradikal itu merupakan molekul yang memiliki 2 atom karbon yang terikat oleh 2 elektron yang tidak berpasangan yang menciptakan 2 pusat bebas elektron dalam molekul tersebut. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin sekarang teman-teman dapat mengetahui ya apa perbedaan alkuna, kumulena, dan juga biradikal. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas sebelum masuk ke subbab materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan bahwa suatu struktur benzona dapat memungkinkan untuk melakukan penstabilan molekul, teman-teman. Pada penstabilan ini dilakukan reaksi adisi di mana nukleofil ini bertindak sebagai basa. Basa ini untuk apa? Basa ini untuk mendeprotonasi posisi yang berdekatan dengan gugus pergi. Tadi juga sudah dibahas ya, mana gugus pergi yang baik dan mana gugus pergi yang buruk. Nah, sehingga menghasilkan reaksi eliminasi yang menghasilkan benzona. Teman-teman dapat lihat pada gambar ini, di mana benzona sangat reaktif dan juga mudah bereaksi sebagai elektrofil dengan menambahkan suatu nukleofil. Hal ini melibatkan pembentukan karbanion sp2 yang mendeprotonasi pelarut dengan sangat cepat. Nah, oleh karena itu, reaksi yang digunakan dalam mekanisme ini yaitu eliminasi adisi, atau mungkin teman-teman juga dapat menyebutnya itu E-AD. Nah, pada gambar ini anion amida ditunjukkan sebagai basa. Namun, selain anion amida, ada juga nih teman-teman yang ditunjukkan yang dapat sebagai basa, yaitu hidroksida dan alkoksida. Mekanisme reaksi eliminasi adisi memiliki syarat nih teman-teman, yaitu cincin aromatik harus memiliki gugus penarik elektron yang kuat. Nah, yang kedua syaratnya cincin aromatik harus memiliki gugus pergi. Yang ketiga,
Gugus pergi harus terletak di posisi orto atau para terhadap gugus penarik elektron. Namun, jika cincin benzen tidak memiliki gugus penarik elektron yang sangat kuat, reaksi substitusi nukleofil aromatik dapat terjadi dengan syarat membutuhkan basa yang sangat kuat seperti natrium amida atau temperatur yang sangat tinggi, misalnya hingga 350 derajat Celcius. Mungkin dari saya itu saja yang dapat dijelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya pada subbab baru. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan observasi eksperimental dari reaksi yang melibatkan benzuna. Nah, reaksi yang melibatkan benzuna ini dia memiliki orde reaksi yang berorde ke-1. Nah, di mana terus juga di buku rujukan yaitu Enselin, di situ atom hidrogen kita ganti dengan atom deuterium, ternyata menunjukkan efek isotop primer. Kalau di kami ambil bahwa dia memiliki efek isotop 5,5 pada 2,6 di deuteriobromobenzena. Nah, efek isotop primer ini dia berarti menandakan bahwa dia mendukung suatu proses penutupan eliminasi yang via melalui deprotonasi. Nah, di dalam percobaan yang dilakukan bahwa ketika karbon yang memiliki gugus pergi pada cincin aromatik diberi label 14C, kalau digambar dia ditujukan dengan tanda bintang. Nah, ternyata dia menghasilkan zat antara simetris menyerupai benzuna, antara simetris seperti benzuna. Nah, karena hal ini dia sehingga menginformasikan bahwa dia itu bergantung pada gugus pergi yang dimana mendukung intermediasi umum benzena dari reaktan yang berbeda. Lalu kalau misal dia berikatan dengan gugus penarik elektron, dan dimana saat kalau misalnya pada halogen kita urutkan dari gugus leaving group yang terbaik, di mana I, Br, Cl baru F. Nah, faktanya pada saat gugus misal pada fluorobenzen dia ternyata terjadi saat penarikan elektron ternyata terjadi pengusiran dari gugus yang keluar. Nah, ini menandakan bahwa adanya karbanion yang terbentuk sebelum gugus pergi ini meninggalkan benzen tadi. Eliminasi untuk membentuk benzuna juga terjadi secara bertahap. Dalam hal ini komponen eliminasi pada barisan eliminasi adisi bersifat reaksi E1CB. Sebaliknya, jika kita pakai leaving group yang baik seperti I, ternyata teramati bahwa reaksi eliminasi yang berlaku adalah eliminasi E2. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan efek substituen atau substituen efek, di mana efek substituen ini dia akan mempengaruhi dari kelangsungan reaksi yang melibatkan benzuna ini. Di mana kalau di sini ada di gambar terdapat produk di mana dengan substituen Y. Nah, ternyata bahwa penentuan laju untuk menentukan regiokimia ikatan rangka 3 itu melibatkan reaksi deprotonasi. Nah, reaksi deprotonasi ini berarti mengakibatkan melibatkan suatu keasaman, karena keasaman hidrogen ini berarti ikut berpengaruh terhadap laju reaksinya nanti. Nah, di sini kalau misal kita lihat ketika Y ini dia adalah suatu substituen dari gugus penarik elektron, maka misal Y ini adalah gugus penarik elektron, maka dia produk yang lebih muncul atau dominan adalah produk B. Kenapa? Karena pada posisi ini hidrogen ini pada posisi orto, dan di mana orto itu kan dia bertekanan dengan langsung dengan ikatan benzuna, ikatan rangka 3 tadi. Nah, ikatan rangka 3 ini dia sangat-sangat kuat sehingga sangat menarik, sehingga HH hidrogen itu dia akan sangat mudah untuk lepas. Nah, di sini hidrogen ini, nah jadi sehingga di bagian sini dia sangat asam, sehingga sangat lebih menyukai pada produk B. Berbeda ketika Y ini adalah suatu
gugus pendorong elektron. Ketika dia gugus pendorong elektron, maka produk yang lebih dominan adalah produk A. Kenapa A? Karena hidrogennya itu dia letaknya jauh dari rangkap tadi gitu. Efek substituen kedua yang selanjutnya yaitu adalah terkait dengan penambahan nukleofil pada ikatan rangkap 3 dengan substitusi orto dalam reaktan. Nah, ikatan rangkap 3 dapat mengalami adisi nukleofilik menghasilkan produk orto atau meta seperti pada gambar. Nah, kelompok penarik elektron atau EWG ini dia akan mengarahkan penambahan nukleofil untuk menempatkan karbanion sedekat mungkin dengan EWG. Misal substitutnya adalah CF3 dan reaksinya itu akan melibatkan anion tengah dalam amonia, hanya produk meta yang ditemukan dengan gugus donor elektron seperti CH3. Nah, terdapat campuran produk orto dan meta yang hampir sama. Ketika gugus pergi adalah para terhadap substituen, dia itu para posisinya, maka pengaruh substituennya terhadap adisi nukleofilik pada rangkap 3 dia lebih rendah dan banyak substituen menghasilkan campuran produk para dan meta yang hampir sama. Alasan yang sama juga memprediksi bahwa regiokimia adisi nukleofilik pada dua isomer ikatan rangkap 3 berbeda yang berasal dari reaktan tersubstitusi meta. Nah, dalam hal ini misal tadinya dianggap sebagai CF3, hanya produk meta yang ditemukan karena dia itu bersifat selektif, regioselektivitasnya dia bersifat selektif sehingga ketiga produk yang mungkin ditemukan dominasinya adalah produk meta. SRN1 pada kelompok aromatik. Selain jalur nukleofilik dan elektrofilik untuk substitusi aromatik, ada juga jalur radikal. Dengan cincin aromatik yang mudah tereduksi, ini adalah mekanisme yang umum karena cincin benzena dapat mendelokalisasi anion radikal. Mekanisme rantai radikalnya disebut SRN1 atau substitusi radikal nukleofilik unimolekuler. Dilihat pada gambar, sumber elektron menyumbangkan elektron ke cincin aromatik, menghasilkan anion radikal dari reaktan. Hal ini menyebabkan keluarnya gugus pergi secara heterolitik. Reaksi radikal aril yang dihasilkan dengan nukleofil menghasilkan anion radikal lain, yaitu mentransfer elektron ke reaktan lain untuk menyebarkan rantai. Reaksi-reaksi ini sangat umum terjadi dan seringkali menjelaskan produk-produk yang tidak biasa dalam reaksi substitusi aromatik. Beberapa pengamatan eksperimental menunjukkan cincin aromatik polinuklir yang lebih rentan terhadap reaksi ini dibandingkan benzena sederhana. Karena muatan negatif pada radikal pertama yang terbentuk dari reaktan lebih stabil akibat adanya delokalisasi yang semakin meningkat. Umumnya, gugus pergi pada reaksi SRNI ini pada cincin aromatik itu diantaranya ada F, Cl, Br, I, SPH, ataupun NR3+, dan juga memerlukan nukleofil dengan potensi oksidasi yang cukup rendah untuk memberikan transfer elektron yang menguntungkan ke si cincin aromatiknya. Nah, mekanisme ini tuh dapat dimulai atau diawali dengan elektron yang terlarut dalam amonia secara elektrokimia atau dengan transfer elektron yang diinduksi foton. Substitusi radikal aromatik, dorongan elektron. Nah, substitusi aromatik radikal itu terjadi secara bertahap. Jadi dia tidak satu reaksi dan dia akan melibatkan perantara radikal yang memiliki beberapa struktur resonans. Abstraksi hidrogen pada karbon radikal yang ditambahkan membutuhkan radikal lain atau agen pengoksidasi yang lain. Jadi dia tidak bisa terjadi hanya pada karbon yang radikal saja, dia membutuhkan radikal lain atau agen pengoksidasi yang lain. Dan dimerisasi radikal intermediate itu lazim terjadi dan produk itu mengarah ke regioisomer. Dan disproporsionasi dan coupling dengan radikal lain mungkin saja terjadi. Nah, di sini ada skema dorongan elektron atau elektron pushing pada substitusi radikal aromatik yang ini membuktikan pada skema tersebut membuktikan bahwa substitusi radikal aromatik itu terjadi secara bertahap. Jadi bukan satu reaksi, tapi dia melainkan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Setelah kita akan langsung melanjutkan ke materi berikutnya yakni tentang efek isotop pada substitusi senyawa aromatik radikal. Nah, di sini telah kita saksikan terdapat sebanyak 2 buah reaksi dan kita langsung saja membahas apa saja perbedaan dari kedua reaksi tersebut. Jadi pada reaksi pertama itu terdapat
senyawa benzil radikal, di mana atom C-nya bertindak sebagai atom C radikal. Nah, kemudian atom C radikal ini dia akan menggantikan salah satu ion deuterium pada deuterio yang kemudian akan memberikan senyawa sebagai berikut. Nah, intinya pada reaksi pertama ini atom C radikal tersebut dia akan menggantikan atom deuterium tersebut, namun dia tidak memberikan efek isotop. Jadi efek isotop pada reaksi pertama ini tidak terukur. Nah, sedangkan kalau misalkan di reaksi kedua ini terdapat senyawa benzoil yang memiliki atom radikal yakni atom O yang bertindak sebagai atom radikal, di mana atom O ini dia merupakan memiliki isotop bernomor 16 ataupun 18. Nah, ketika dia menyerang salah satu atau menggantikan salah satu deuterium daripada deuterium itu, maka dia akan mengalami yang namanya resonansi. Nah, resonansi inilah yang akan menyebabkan terukurnya efek isotop tersebut. Nah, intinya ketika kita menambahkan suatu atom radikal pada deuterio tersebut, pada benzena deuterio tersebut, maka tahap tersebut akan menjadi tahap penentu laju atau rate determining step atau RDS, dan dia akan berlangsung secara irreversible. Nah, sedangkan kalau misalkan ketika penambahan di benzoil radikal justru itu berbeda. Jadi pada tahap pertamanya itu dia justru berjalan secara reversible atau dapat kembali ke materi awalnya, dan pada tahap kedua itu akan teramati ekspresi lajunya bagaimana. Setelah kita akan langsung melanjutkan ke materi berikutnya yakni tentang efek isotop. Regiokimia adalah suatu disiplin ilmu kimia yang menjelaskan regioselektivitas proses kimia. Dalam reaksi kimia dengan banyak produk, ilmu ini mengidentifikasi mana yang merupakan produk mayor dan mana yang merupakan produk minor. Seperti halnya substitusi aromatik nukleofilik dan elektrofilik, ketika substituen hadir pada produk regioisomer, benzena awal itu dapat dimungkinkan. Hampir semua substituen pada cincin benzena dapat meningkatkan laju penambahan radikal, yang mencerminkan fakta bahwa kedua gugus pengikat dan penarik elektron menstabilkan zat antara radikal. Namun, dengan adanya radikal, pengaruh untuk substitusi orto, meta, atau para secara signifikan itu lebih rendah jika dibandingkan dengan substitusi elektrofilik. Sebagai contoh, penambahan radikal fenil ke toluena memberikan faktor laju parsial untuk orto, meta, dan para masing-masing sebesar 3,3, 1,1, dan 1,3. Untuk penambahan radikal fenil pada nitrobenzena, angkanya masing-masing adalah 9,4, 1,2, dan 9,1. Sebagai contoh terakhir, penambahan radikal benzoil ke metoksibenzena hanya memberikan angka yang sedikit lebih besar, dengan faktor laju parsial masing-masing 20,7, 0,3, dan 20,4. Ini dapat terlihat pada tabel 10.10 yang terdapat pada slide. Terlihat bahwa faktor laju parsial untuk substitusi elektrofilik itu jauh lebih besar. Kita dapat melihat bahwa adanya efek polar yang ditemukan untuk penambahan aromatik elektrofilik jauh lebih sedikit dengan penambahan radikal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengaruh pada stabilitas radikal dari gugus yang menyumbangkan elektron atau yang menarik elektron lebih rendah dibandingkan pengaruh pada ion karbonium. Namun, sensitivitas yang lebih rendah juga disebabkan oleh keadaan transisi awal untuk adisi radikal, karena adisi ini bersifat eksotermis, dan keadaan transisi akhir untuk adisi elektrofilik, karena adisi ini bersifat endotermis. Dengan postulat Hammond, keadaan transisi awal untuk adisi radikal akan memiliki sedikit karakter radikal pada cincin aromatiknya. Oleh karena itu, substituen pada cincin memiliki efek yang kecil. Sebaliknya, adisi elektrofilik memiliki keadaan transisi yang lambat, dan karakter ion karbonium berkembang dalam keadaan transisi, sehingga substituen akan memiliki efek yang lebih besar.